Senku, この男こそ悠久の遥か昔から知っていた。石神村。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini kita kembali akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Dr. Stone. Oke teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja gaskeun. Setelah Senku berhasil membuat obat dan memberikannya pada Ruri, berkat obat itu kini Ruri bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Namun Senku merasa terkejut mendengar ternyata nama desa itu adalah Ishigami. 大方巫女の伝承話に出てくんだしや見たこともねえ猛獣を知ってるはずだ。 Cerita dilanjutkan saat Senku baru menyadari semuanya menjadi masuk akal. 100 dongeng yang diwariskan turun-temurun adalah cerita tentang Senku sendiri. Dan dongeng yang terakhir merupakan kisah nyata yang terjadi di zaman dulu. Kisah 100 dari 100 dongeng itu berjudul Ishigami Senku. Lalu cerita kembali saat Senku masih kecil. Ia selalu tertarik dengan suatu hal yang misterius. Ayahnya menceritakan jarak bulan sangatlah jauh. Jadi ia terlihat selalu mengikuti kita. Begitu juga dengan impiannya untuk lulus ujian program astronot, sama-sama jauh untuk kesampaian. Dengan wajah polosnya ia mengatakan ia sama sekali tidak butuh cerita sedihnya. Saat itu ayahnya gagal masuk ujian karena kram, dan memang dari awal ia tidak bisa berenang. Senku juga sangat menyukai luar angkasa seperti ayahnya, bahkan ia selalu berpikir bisa melakukan segala hal seorang diri. Ia sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Di lain waktu, ayahnya menerima email dari kandidat astronot jaksa yang mengumumkan membuka lowongan peserta untuk pergi keluar angkasa. Di sisi lain, Senku juga melihat formulir jaksa tersebut. Ia tersenyum berniat melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Senku dan Taiju mengambil torso manusia secara diam-diam di laboratorium sekolahnya. Ia mulai melakukan percobaan pada Taiju dengan mengalirkan listrik ke saraf-saraf ototnya sehingga ia bisa menggerakkan tubuh Taiju. Ternyata ia membuat pakaian renang yang membuat ayahnya bergerak sendiri. Ia tersenyum senang karena selama ini Senku membuat penemuan demi dirinya agar bisa lolos ujian renang. Meski pakaian yang dibuat Senku membuatnya terbunuh, tetapi ia terus berusaha menggunakannya mati-matian. Dan hasilnya ia berhasil lulus di ujian hingga sampai ke sesi wawancara. Ia bertekad akan menjadi astronot dan pergi keluar angkasa. Meski apapun yang terjadi, ia akan bekerja demi ilmu pengetahuan. Hanya itulah satu-satunya cara ia membayar hutang pada Senku. 5 tahun kemudian, ia siap berangkat keluar angkasa. Sebelum itu, ia mengatakan perpisahan dan akan membawakan Senku segudang ilmiah. Jadi, ialah orang yang memulai generasi pertama desa Ishigami. Namanya Ishigami Byakuya. Di perjalanan menuju luar angkasa, Byakuya ditemani 2 orang yang bernama Samuel dan Lilian Weinberg. Lilian adalah seorang artis penyanyi yang sangat terkenal di Jepang. Di sana mereka disambut 3 orang yang lebih dulu keluar angkasa. Pria itu bernama Yakov dan wanita bernama Dahlia. Mereka adalah pasangan suami istri. Dan satu lagi gadis muda bernama Connie. Connie adalah salah satu staf di NASA. リリアン・ワインバーグです。1週間。結構すごいよ、ワイシ。あんたもちょ。 Lalu Lilian bernyanyi yang disiarkan langsung dari kapsul ruang angkasa. Terlihat semua orang sangat antusias mendengarkan lagunya. I know the times are tough just every which way, so I made mom's first step to hero. I'll tell. Di sisi lain, Senku tengah dalam penelitian. Di sana, ia melihat postingan tentang burung walet yang membatu. Mereka ditemukan di berbagai penjuru dunia. Kembali ke tempat Byakuya, ia membawakan makanan untuk Samuel yang ia buat sendiri sebelum berangkat.
Di saat setelah ia memakannya, ia sangat terkejut melihat keluar jendela. Di sana mereka melihat sangat jelas cahaya hijau yang menyelimuti seluruh penjuru bumi. Dengan cepat mereka mencoba menghubungi NASA dan Roskosmos, namun di sana sama sekali tidak ada yang merespon. Lalu Byakuya mencari saluran yang bisa melihat keadaan bumi. Mereka amat terkejut menemukan orang-orang dari penjuru dunia telah membatu. Di saat semua orang kebingungan, Byakuya berniat kembali ke bumi. Mendengar hal itu, Yakov sama sekali tidak setuju. Ia berpikir pasti ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Byakuya mengatakan bahwa merekalah 6 manusia terakhir di sana. Ia harus kembali ke bumi demi menyelamatkan 7 miliar manusia. ですか、地上に降りた瞬間にまあ誰かが人体実験で行くっきゃねん。 Saat sedang mempersiapkan perlengkapan untuk kembali, di sisi lain semua orang mengkhawatirkan keselamatan Byakuya. Mereka takut Byakuya akan menjadi batu setelah sampai di bumi. Tidak lama Semil memukul Byakuya. Ia mengatakan tidak ada kru darat yang membantu Byakuya dan mungkin ia akan membatu saat bermanuver. Semil berniat menggantikannya dengan alasan ia tidak punya keluarga. Meski ragu, Semil, Connie, dan Lilian berangkat kembali menuju bumi. このニュースは僕らは地上に降りても石化し Setelah mendarat, Semil langsung mengabarkan berita ketiga temannya. Ia memberitahu mereka berhasil mendarat dan tidak membatu. Namun, berita buruknya mereka melenceng sangat jauh dari target dan mendarat di air dalam posisi terbalik. Jika mereka membuka pintu, maka air akan masuk sehingga mereka bisa tenggelam. Di sisi lain, kesadaran Senku masih terjaga meskipun ia membatu. Lalu ia mulai menghitung banyak angka untuk mengikuti penanggalan dan mengetahui musim di luar sana saat ia bisa bangkit. Kembali ke Semil, mereka mulai terengah-engah hampir kehabisan oksigen. Di luar angkasa, saat Yakob dan Dahlia masih kebingungan mencari solusi, Byakuya berniat berangkat menolong Semil dengan merakit kapal sendiri. Dan meski mendarat puluhan kilometer, Byakuya berhasil sampai di kapal Semil. Di sana mereka mulai menelusuri pulau dan melihat bayangan seseorang, namun ternyata orang itu sudah membatu. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian, terlihat Dahlia sudah mempunyai 2 anak. Lalu Semil dan Connie pun menikah. Dan untuk hadiah pernikahan mereka, Lilian menyanyikan sebuah lagu. How far I've conquered my... Ia teringat masa lalunya yang begitu menyenangkan meski hidupnya sederhana. Ia amat bersedih jika seluruh musik yang diciptakan dengan tulus selama ribuan tahun akan hilang sesaat setelah ia meninggal. Di sana, Byakuya meyakinkan musik tidak akan hilang. Ia yakin Senku pasti masih hidup. Byakuya mengatakan meski tidak ada hubungan darah, tetapi Senku memang putranya dan 10 miliar % lebih hebat darinya. Byakuya yakin suatu hari nanti saat Senku bangkit, pasti ia akan membutuhkan teman. Lalu beberapa tahun kemudian Connie terkena penyakit pneumonia sehingga kondisinya sudah memprihatinkan. Yakov dan Dahlia berniat mencari obat antibiotik di luar sana. Namun sebelum mereka kembali, Connie sudah meninggal. Di sana, Semil juga terkena penyakit yang sama dan menyusul Connie. Di lain waktu, Byakuya mulai membuat 100 dongeng. 100 dongeng adalah kebijaksanaan untuk membantu keturunan mereka agar bisa tetap hidup. Lalu kita diperlihatkan anak-anak dari mereka semua sampai di Kohaku dan Soika. Cerita kembali ke desa Ishigami. Di saat semua orang berpesta merayakan kepala suku baru, Rory mengajak Senku ke suatu tempat. Ia menunjukkan makam orang-orang terdahulunya. Rory menceritakan dongeng ke-100-nya yaitu pesan dari Byakuya. Ia berpesan Senku tidak akan kalah. Ia yakin Senku akan menata ulang peradaban dari nol untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah mengetahui semuanya, ia amat senang karena jika tanpa pesan dari ayahnya, ia pasti sudah mengacau di dunia ini. Saat kembali ke desa, ia menanyakan keadaan kerajaan Tsukasa pada Gen.
Di sana Gen memberitahu bahwa Tsukasa telah mengirimkan bawahan terkuatnya untuk mengambil alih desa Ishigami. Namun bukannya gentar, Senku malah bersemangat karena ia akan mulai menunjukkan kekuatan dari ilmu pengetahuan pada mereka. Di sisi lain, Kinro dan Ginro berjaga seperti biasa. Tiba-tiba Kinro merasakan keberadaan beberapa orang yang berbahaya. Ia menyuruh Ginro kembali ke desa untuk memperingatkan Senku dan yang lainnya. Ternyata orang itu adalah bawahan terkuat Tsukasa yang bernama Hyoga. Karena mata Kinro yang rabun membuat ia sangat kewalahan, hingga ia terkena serangan di perutnya. Namun ia tidak menyerah begitu saja. Ia menyuruh Ginro memutuskan tali jembatan agar mereka bisa selamat. Di saat Ginro memotong talinya, ia sempat ragu apakah pilihannya itu benar. Tetapi ia tidak bisa melakukannya karena ia tidak ingin Kinro mati begitu saja. Lalu Senku membuat rencana dengan menggunakan bubuk mesiu yang tersisa. Mengetahui hal itu, Gen menyuruh Magma melempar batu sesuai dengan aba-abanya. Dengan alat itu, Senku membuat suara ledakan, dan batu yang dilempar Magma seperti efek dari senjata tersebut. Juga ditambah tipuan Gen yang membuat semua bawahan Hyoga ketakutan. Namun di saat itu juga Hyoga jadi mengetahui bahwa ia adalah orang paling dicari oleh Tsukasa. Tsukasa ni tsutaero. Mereka mundur sementara karena berpikir pihaknya tidak diuntungkan jika melawan kerajaan Senku yang memiliki senapan. Di sana, Gen menyarankan mereka untuk menyerang kembali saat badai datang. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menggunakan senapan. Hyoga mengatakan jika mereka menyerang saat badai, itu sama saja mereka menantang maut. Seharusnya mereka kembali ke kerajaan dan membangun pasukan yang lebih besar. Namun anak buahnya malah mengatakan Hyoga seorang penakut. Ia berpikir Hyoga tidak ada apa-apanya tanpa tombak kuda yari itu. Melihat anak buahnya berotak kudang dan agresif, Hyoga membiarkan mereka menyerang saat badai tiba. Ia menganggap mereka hanya pion agar ia bisa mengetahui senjata yang dimiliki kerajaan Sein. Kembali ke desa, Senku mengetahui Gen pasti mengusulkan orang-orang tadi untuk menyerang saat badai tiba. Pertama-tama, Senku membuatkan kacamata untuk menutupi kekurangan Kinro. Lalu, untuk peralatan perangnya, ia berniat membuat sesuatu yang hebat sampai membuat Kaseki bersemangat setelah mendengarnya. Mereka mulai dengan memanaskan api sampai hingga 1200 derajat untuk membakar logam. Lalu diteruskan dengan memukul logam dan membersihkannya. Panaskan dan pukul lagi sampai beberapa kali. Teknik itu dinamakan Orikaeshi Tanren. Membuat katana Jepang yang sebenarnya membutuhkan 10 kali untuk mengulang hal itu sampai maksimal. Tetapi Senku berpikir untuk sekarang 2 kali saja sudah cukup. Semua itu berkat ilmu pengetahuan modern. Setelah mengetahui struktur kristalisasi mentalnya, dan yang terpenting adalah pendinginnya. Meski Kaseki tidak mengetahui tentang ilmu pengetahuan, tetapi ia merasakan pedang yang dibuatnya sangat kuat untuk memotong sesuatu. Dan di bagian belakangnya sangat cocok untuk menangkis. Scene berpindah saat langit gelap dan angin bertiup kencang. Senku sudah bersiap menunggu di jembatan sendirian. Bawahan Tsukasa sangat senang karena berpikir alam memihak mereka. Di saat mereka menyerang tidak lama, Kohaku dan yang lainnya menyerbu dengan katana. Mereka amat terkejut dengan benda yang kecil namun juga sangat tajam. Dengan senjata itu, mereka bisa membuat lawannya terpojok. Tetapi katana tidak membuat Hyoga ketakutan. Karena senjata itu bukanlah tandingan kuda yari dan aliran tombak Kanryu miliknya. Ia langsung menyerang semua sampai membuat mereka terdiam. Di saat Kohaku akan menyerang balik, ternyata Hyoga mampu memindahkan serangannya. Namun beruntung tali yang mengikat ujung tombaknya terlepas. Ia menyadari talinya telah dipotong seseorang. Orang itu tak lain adalah si mentalis Asagi Rigen. Kembali sebelum pertarungan terjadi, Senku menyuruh Suika mengirim pisau kecil pada Gen. Dengan kemampuan Suika mencari jejak, ia bisa menemukan tanda yang ditinggalkan Gen. Dengan begitu, Gen sudah tidak ragu lagi bahwa ia telah mengkhianati Tsukasa.
Di saat mereka merasa senang karena bisa memukul mundur Hyuga dan pasukannya, ternyata pertarungan itu hanyalah pengalihan saja. Terlihat desa telah dilalap si jago merah. Yang melakukan semua itu adalah gadis berambut pink yang bernama Homura. Krum dan yang lainnya mengevakuasi warga menuju rumah pengetahuan. Di sisi lain, Ruri dan dua bawahannya terjebak karena jembatannya telah terputus. Demi menolong para warga, Suika berniat menjadi umpan dan menuju ke tempat mata air panas. Ginro memberitahu Senku bahwa Suika dalam bahaya. Senku berfirasat buruk karena anginnya sekarang terlalu besar. Di saat gas beracun hampir sampai pada Suika, beruntung Kohaku tepat waktu menyelamatkannya. Saat semua bawahannya kebingungan, Hyuga mengorbankan mereka untuk memeriksa apakah gas beracunnya masih ada. Namun, semua orang yang terjatuh, dengan sekejap mereka langsung mati. Setelah itu, para warga membangun kembali desa Ishigami. Lalu, Senku membuat rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Untuk sekarang, Senku tidak bisa memproduksi bubuk mesiu, dikarenakan mereka tidak mempunyai asam nitrat. Tapi, meski mereka tidak punya senapan, Senku berniat menyerang kerajaan Tsukasa duluan dengan salah satu penemuan ilmu pengetahuannya. Itu adalah benda yang bisa memenangkan perang di zaman modern. Senjata terkuat dalam 2 juta tahun sejarah manusia. Teknologi komunikasi yang disebut telepon seluler. Mereka semua sangat terkejut karena benda itu bisa membuat seseorang berbicara dari jauh. Tentu saja komunikasi bisa mengembalikan keadaan dalam sebuah perang. Misalnya, jika mereka punya agen ganda yang bisa membocorkan informasi terkini, maka dan tidak diragukan lagi, agen yang akan melakukannya adalah Taiju dan Yuzuriha. Lalu dimulai kembali rute bahan-bahan untuk membuat ponsel. Batas waktu mereka adalah musim semi. Di sisi lain, Hyuga melaporkan bahwa Gen telah berkhianat dan juga Senku masih hidup. Mendengar hal itu, ia memilih berhati-hati terhadap serangan dadakan kerajaan Sen, lalu mengawasi Taiju dan Yuzuriha. Karena ini adalah pertarungan primitif, maka komunikasi informasi akan menjadi faktor terpenting, dan pertarungan akan dimulai setelah musim dingin berakhir. Kembali ke desa, Krum dan Kaseki sangat bersemangat ingin mengetahui cara kerja dari telepon. Senku menjelaskan suara adalah getaran di udara. Saat ia mengeluarkan getaran itu melalui diafragma, akan ada sedikit denyut listrik yang dikirim bersama dengan getaran itu. Karena denyutnya sangat kecil, mereka harus menguatkannya dengan tabung vakum. Lalu saat listrik itu mengalir berputar-putar di tempat yang sama, itu akan menjadi gelombang energi yang memenuhi sekitarnya. Itulah yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Dan untuk menangkapnya, caranya tinggal dibalik saja. Meski dijelaskan panjang lebar, mereka masih belum mengerti sepenuhnya. Lalu, benda yang harus mereka buat terlebih dahulu adalah mesin permen kapas. Dengan benda itu, masukkan gula lalu memutarnya, maka gaya sentrifugal akan menyebabkan butiran gula keluar melalui lubang kecil. Dan itulah yang akan menghasilkan benang kecil. Lalu jika mereka mengganti gula dengan emas, maka mereka akan bisa membuat benang emas. Namun sebelum itu, Senku mengujinya dengan membuat permen kapas dulu. Di sana, Senku menemukan endapan sake di dalam kendi. Jika merebus sake atau mirin dalam waktu yang sangat lama, mereka akan mendapatkan gula. Tetapi mereka beruntung bisa mendapatkan gula setelah terjadi kebakaran. Karena baru pertama kali memakan manisan, mereka sangat menikmati permennya. Lalu Senku menanyakan tentang Homura pada Gen. Ia akan merencanakan sesuatu padanya. Namun Ginro salah paham dengan yang ia dengar. Senku menjelaskan bahwa mereka sedang diawasi oleh Homura. Gen juga mengatakan Homura adalah satu-satunya orang kepercayaan Hyuga. Homura sangat menghormati Hyuga. Jika ia diperintahkan untuk mengawasi, maka ia akan melakukannya. Tetapi ia tidak akan melakukan hal buruk jika mereka tidak mengganggunya.
Namun sangat sulit untuk membujuknya untuk berkhianat. Setelah itu, Senku membuat rencana untuk Homura. Di sana, ia membuat tenda untuk menyimpan surat dan permen kapas. Dalam suratnya, ia mengatakan permen itu sama sekali tidak beracun. Jika Homura ragu, berikan saja pada hewan. Meski sedikit ragu, Homura tetap mengambil permen kapas dan memakannya. Keesokan harinya, mereka harus menyelidiki masalah yang kurang dari mesin pembuat permen kapas. Mereka bisa mendapatkan masalah jika membuat benang emas. Lalu, saat Kenro dan Giro kembali menarik tali mesin, Chrome menyadari titik masalahnya. Karena adanya perubahan arah dadakan, membuat kekuatan rotasinya menurun dan terjadi ketidaksempurnaan. Di sana, Senku harus membuat satu lagi penemuan meski membutuhkan sedikit usaha. Tetapi itu tidak masalah karena mereka mempunyai Kaseki si pengrajin yang hebat. Benda itu adalah penuntun revolusi industri dalam sejarah yang dinamakan gear. Lalu Senku berniat membuat rodanya dari perisai milik Kohaku. Ayahnya sedikit terkejut karena benda itu adalah hadiah saat ia menang di turnamen desa. Awalnya ia hanya bercanda perisai itu sudah milik Kohaku, jadi semuanya tergantung Kohaku. Ternyata Kohaku sama sekali tidak keberatan dan malah ia bersemangat membuatnya sendiri. Melihat penemuannya berhasil, Kru memikirkan sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Ia akan membuat penemuan sendiri sampai membuat Kaseki bersemangat. Lalu Senku menyuruh mereka untuk melilit benang emas dan membuat kawat super bagus. Meski terdengar mudah, namun mereka harus membuat panjangnya sampai gunung itu. Siang malam mereka terus bekerja bergantian setiap hari. Di sisi lain, Krum dan Kaseki juga terus mengerjakan sesuatu. Setelah 3 hari berlalu, Krum merangkak kelelahan karena terus bekerja. Ia memberitahu Senku telah berhasil menyelesaikan penemuannya. Sesampainya di sana, mereka sangat terkejut dengan Krum dan Kaseki buat selama 3 hari. Meski Senku mengetahui nama benda itu, tetapi ia tetap terkejut mereka berdua bisa membuat kincir air tanpa ilmu. Dengan begitu, Senku bisa memanfaatkan kegunaan yang lebih besar untuk semua mesin yang telah ia buat sebelumnya. Dan akhirnya mereka berhasil membuat mesin yang terus bekerja tanpa bahan bakar, yang mengakhiri sumber daya manusia. Mesin itu dinamakan pembangkit listrik tenaga air. Namun benda itu masih belum selesai, karena arus listriknya masih terlalu kecil. Mereka membutuhkan wadah untuk menampung listrik. Lalu mereka mulai membuat baterai di antara 2 lempengan timah dan memasukkan cairan asam. Saat listrik mengalir di dalamnya, listriknya akan tersimpan. Senku mengatakan ada satu lagi fungsi kincir air yang sangat penting, tetapi ia tidak bisa membuatnya dengan mudah. Karena penasaran, Krum dan Kaseki melihat cara kerja konstruksinya. Meski dalam keadaan lelah, mereka kembali bersemangat membuat benda itu. Dan jadilah alat pembesar api level 3. Semua orang yang selalu bekerja demi mendapatkan ramen, kini mereka bisa tenang setelah adanya mesin itu. Keesokan harinya, Senku dan para pengrajin kembali membuat bohlam. Di sisi lain, para warga bekerja masing-masing untuk mengumpulkan bahan makanan demi bisa bertahan di musim dinginnya akan datang. Di saat malam hari, setelah Senku telah menyelesaikan bohlamnya, ia mengundang warga lain untuk datang. Saat mulai turun salju, Senku menyalakan lampu yang terpasang di pohon. Keesokan harinya, Krum sangat bersemangat untuk melakukan ekspedisi menusuri goa, karena sekarang ia mempunyai lampu dan baterai. Lalu Senku dan Kaseki akan membuat bohlam yang ditingkatkan. Mereka akan membuat telur komputer, yaitu gear listrik vakum tube. Dalam suhu tinggi, benda itu bisa memancarkan elektron, mengendalikan arah arus dan meningkatkan dayanya. Itu juga bisa disebut gear dalam dunia listrik. Itulah jantung dari teleponnya. Karena namanya vakum tube, mereka harus menciptakan ruang hampa. Senku meletakkan fosfor di tempat pemanasan filamen. Saat terbakar, itu akan melahap oksigen di sekitarnya. Namun, mereka masih belum berhasil saat percobaan pertama. Di saat Senku kebingungan, Krum datang di saat yang tepat membawa batu tembaga.
Tetapi masih ada kekurangan dari bohlam itu. Filamen bambunya mendadak terbakar. Senku sempat putus asa karena bahan yang kuat untuk membuat filamen tidak ada di era sekarang. Di saat semua orang beristirahat, Suika terus mencari bahan yang mungkin Senku cari, meski ia sendiri tidak tahu bahan apakah itu. Saat subuh tiba, Gen mengajak Senku untuk melihat matahari terbit saat tahun baru. 漁ってたのかよ。スイカもお役に。わかんないね。生きて。 Sesaat matahari akan terbit, batu yang dibawa Suika tiba-tiba bersinar. Senku menyadari bahwa batu itu adalah batu permata biru sekilit. Batu itu, batu yang memancarkan sinar biru saat terkena sinar ultraviolet. Dan sinar ultraviolet yang kuat terjadi sesaat sebelum matahari terbit. Dan juga batu itu sering digunakan sebagai filamen di era modern. Nomor atom 74 tungsten. Itu adalah logam terkuat di alam semesta. Senku dan kru bersiap mencari batu itu lagi. Namun mereka membutuhkan satu orang lagi untuk melakukan ekspedisi. Di antara mereka, Senku memilih Magma karena ia membutuhkan orang yang kuat untuk membawa batu yang sangat banyak. Jadi, bagaimanakah perjalanan mereka mencari batu permata biru itu? Oke teman, kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.